sekarang aku udah sampai di depan Samsat Jakarta Timur. Oke, kita siap-siap masuk gerbang nih. Ambil karcis parkir dulu. Masuk. Kelihatannya hari ini lumayan nih kendaraan. Kalau dilihat dari ini ya, dari jauh ya, mobil lumayan padat, motor juga ya adalah yang ya kelihatan dari kejauhan. Oh iya, jadi hari ini kan aku mau bayar pajak tahunan menggunakan drive-thru ya. Ini ya tepatnya aku dan suami ya. Jadi udah disiapin berkas-berkasnya. Berkas yang pertama yang perlu disiapin itu adalah BPKB asli, kemudian STNK asli, terus KTP pemilik kendaraan, dan yang pastinya uang untuk bayar pajak kendaraannya. Dan untuk pembayaran pajak melalui drive-thru harus si pemilik kendaraannya, jadi nggak bisa tuh ya namanya diwakilkan. Kalau dari pengalaman mungkin yang dulu-dulu ya, waktu suami dulu bayar drive-thru, pernah sekitar 2 tahun yang lalu, drive-thru itu masih bisa diwakilkan. Cuma syaratnya adalah membawa KTP si pemilik kendaraan, dan yang mewakilkan itu berada di satu alamat dengan pemilik kendaraan. Jadi ya mau nggak mau yang mewakilin anaknya ya, atau ya suaminya lah ya, atau istrinya gitu. Nah, ternyata makin masuk ke dalam nih makin kelihatan ya, motor lumayan banyak, mobil juga. Untuk akses masuknya ini Jakarta Timur ini Samsatnya jadi kayak satu jalur gitu, untuk mengarah ke depan loketnya. Jadi ya mau nggak mau ya mungkin ya pelan-pelan banget sih, karena kondisinya padat gini. Oh iya, jumlah yang harus dibayar, aku sebelumnya itu ngecek dari websitenya Samsat Jakarta Timur. Tepatnya bukan Samsat Jakarta Timur, jadi bisa ngecek dari Samsat Jakarta. Samsat Jakarta itu bisa diakses lewat samsat-pkb2.jakarta.go.id. Nah, jadi setelah kita klik website itu, nanti akan muncul tuh tampilan kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kita tinggal masukkan nomor polisi atau nomor plat kendaraan, terus isi juga NIK, jadi nomor KTP, dan jangan lupa dicentang di bagian I'm not robot. Jadi I'm not a robot itu diklik, baru kita klik tombol proses ya. Tunggu sebentar banget, dia akan muncul tampilan rincian. Nah ya kayak gini nih, ini tampilannya detail banget ya, dari ya pemiliknya, terus jenis kendaraannya, nomor rangkanya, nomor mesinnya ya, termasuk
jumlah pajak yang harus kita bayar. Kan kita tadi mau ngecek ini ya, jumlah pajak yang mau dibayar, supaya ya jangan sampai lah udah dari rumah ke Samsat mau drive thru-an nih, rencananya mau cepet, sampai di depan ini loket ternyata uangnya kurang, kan lucu banget jadinya gitu. Nah, oh iya, kalau diperhatikan ketika kita bayar pajak itu ada sejumlah nominal yang tertulis tuh SWD KLLJ. Pernah nggak sih diperhatikan itu apa gitu? Itu uang apa ya? Sejumlah sekian itu gitu. Nah, aku juga itu sih cari-cari tahu, ternyata si SWD KLLJ itu singkatan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi memang si SWD KLLJ ini angkanya itu udah otomatis tuh tertera di STNK yang dibayarkan setiap tahunnya oleh pemilik kendaraan itu. Jadi ini ya merupakan sumbangan lah yang diberikan oleh pemilik kendaraan bermotor. Ya, sumbangan itu nanti ditampung oleh pihak Jasara Harja. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Besar SWD KLLJ ini juga udah ditentukan, dan itu berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2008. Untuk tahun ini sepeda motor itu sekitar Rp35.000, sedangkan untuk mobil sendiri, mobil penumpang ya, sekitar Rp143.000. Dan ini jenis mobil penumpang apa aja, jadi bukan berdasarkan tahunnya, bukan berdasarkan yang menengah, high class atau apa, enggak, itu sama. Nah, kita lanjut nih cerita tentang SWD KLLJ ini. Jadi setelah ditampung oleh Jasara Harja nih untuk yang dananya tadi, nah itu akan disalurkan menjadi santunan buat korban kecelakaan lalu lintas. Nah, jumlah santunannya itu ternyata juga itu ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan 16 Tahun 2017. Jadi di peraturan itu, jadi berdasarkan dari peraturan itu untuk santunan itu bentuknya sih macam-macam, mulai dari pergantian biaya ambulans 500.000, biaya P3K sebesar 1 juta rupiah, biaya penguburan 4 juta, dan perawatan maksimal 20 juta. Dan satu lagi, santunan tertinggi itu sebesar 50 juta diberikan untuk korban cacat tetap dan untuk ahli waris korban meninggal. Ya, seperti itulah kurang lebih. Oh ya, satu lagi, dan ini sering banget terjadi kesalahpahaman. Nah, si dana SWD KLLJ ini itu digunakan untuk menyantuni korban kecelakaan yang disebabkan kendaraan ya. Jadi bukan si pengemudi kendaraannya yang dapat, tapi korban kecelakaan. Jadi istilahnya yang ditabrak yang dapat. Contohnya gini, ini contoh pertama. Ada pengendara mobil menabrak pejalan kaki. Nah, yang mendapat santunan adalah korban atau ya si pejalan kakinya itu. Nah, kalau ini di contoh kedua, jadi ada mobil dan motor yang bertabrakan. Kedua pengemudi ini jadi korban kecelakaan lah ya, kedua pengemudi ini. Nah,
korban kecelakaan motor itu dia mendapat santunan dari dana SWD KLLJ mobil, dan si korban kecelakaan mobil itu mendapat santunan dari ya dana SWD KLLJ motor gitu. Dan yang pastinya asalkan kedua kendaraan itu ya sama-sama bayar pajak, karena kan udah otomatis bayar biaya untuk SWD KLLJ ini. Ya mudah-mudahan ada gambaran ya tentang inilah ya biaya yang kita bayarkan untuk pajak kendaraan. Nah, ngomong-ngomong nih, aku udah sedikit lagi sampai di depan loket pembayaran pajaknya nih, loket drive-thru. Dan kenapa ya ini kok kayaknya rame banget. Ini yang di depanku ini adalah loket drive-thru untuk mobil. Nah, di situ kan ada tuh tulisan ini yang ke arah sini bagian mobil, karena memang motor itu seharusnya bukan di sini loketnya. Untuk hari ini aku juga nggak ngerti kenapa motor juga pada ngantri ya. Dan hari ini tuh bener-bener penuh banget. Ini parkiran motor tuh sampai full banget. Oke, sekarang ini ya coba disiapin dulu aja STNK sama BPKB-nya, ditaruh di depan, jadi sampai di depan loket nanti bisa langsung dikasih ke petugas. Ya, ini boleh pindah gambar nggak tuh? sebenarnya sih bayanganku ketika mau drive-thruan itu akan ya makan waktunya sebentar lah ya. Ya namanya drive-thru, ibaratnya kita pesan makanan drive-thru sampai di tempatnya, terus ke bagian pemesanan, tinggal putar kendaraan selesai gitu. Dan pengalaman kali ini ya tidak semanis itu gitu. Samsat hari ini sedang penuh-penuhnya, jadi cuma bisa ya sabar lah ya. Oke, mobil depan udah maju, sekarang kita agak majuan lagi. Ini di depanku ada sekitar 4 mobil lagi, baru ya giliran mobil ini sampai di depan loket. Nah, sedikit lagi nih, udah mau sampai di depan loket. Dikit lagi. Sabar. Satu mobil lagi. Oke, sekarang terjawab tuh. Kenapa motor-motor juga ngantri di bagian mobil? Ternyata hari ini loket pembayaran untuk mobil itu satu loketnya juga melayani pembayaran pajak motor. Jadi di situ ngantri mobil, di situ ngantri motor. Ya jadi ya wajar aja antrian itu jadi lama dan ya udah padat gitu. Ya apapun itu, ya itu memang udah kebijakan ya dari pihak Samsatnya, dan mereka mungkin yang paling tahu kenapa sampai harus kayak gitu.
gitu ya. Kita jalanin aja lah ya sebagai wajib pajak yang memang harus taat untuk membayar pajak. Oh iya. Yang jual Pak ya? Ambilin saya. Nah, ini si mas-mas petugasnya ngecek dulu nih, plat mobilnya sama nggak sama yang di STNK sama BPKB. Jadi ya dicek, kemudian dia memasukkan ke bagian loket yang di samping ini, yang di samping mobil gitu, dan kita disuruh menunggu sebentar karena di depan itu lagi ada pembayaran untuk yang di mobil, di depan mobilku. Jadi tunggu satu mobil ini, kita maju dan sepertinya baru bisa bayar ke loket kasir. Oke, giliran mobil ini. Ya ampun. Jadi selama nunggu tadi aku nggak ngeliat ke belakang. Ternyata itu di belakang juga rame banget gitu. Antriannya juga masih padat banget, yang mobil ngantri, yang motor apalagi gitu. Tapi ini alhamdulillah udah sampai di depan. Sekarang mau siap-siap bayar dulu ke kasir. Nah, oke, pembayaran selesai. Nah, kalau dihitung tuh sebenarnya dari berkas tadi diambil sama si mas-mas petugas sampai barusan bayar, ya itu sih nggak sampai 5 menit ya, paling sekitar 3 menit doang. Berkas masuk, terus berkas ya mungkin dicek ya di dalam, dan akhirnya sampai ke kasir dan kita bayar. Nah itu 3 menit aja, itu cepet banget. Pengalaman dari orang-orang yang pernah drive-thruan gitu, katanya kan memang ya paling cuma 5 menit, dan itu ya sepertinya benar gitu, karena kalau memang kosong ya wajar emang secepat itu. Dan pengalaman hari ini, pengalamanku yang rame banget, padat banget, macet banget di antrian itu, ya pengalaman berharga bahwa ya ketika dia berpikiran ini bakal cepet, ya harus nyiapin waktu kalau misalnya terjadi hal-hal yang ya di luar dari inilah ya, yang dipikirkan gitu, yang di luar dari yang dipertimbangkan. Nah sekarang aku mau pulang dulu.
Ya karena anak-anak udah nunggu di rumah. Oke, terima kasih. Semoga cerita hari ini bermanfaat buat teman-teman yang mau ada drive-thruan untuk pembayaran pajak kendaraan. Klik tombol subscribe jika kamu suka dengan tayangan ini.